Halo Mbak E. Halo. Miss, udah belum Miss? Udah tak matiin live-nya Mbak. Tapi ingat ya, telepon masuk secara langsung dan tidak langsung itu tetap masuk di YouTube sama di Facebook. Hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral dan take down. Kenapa Dok? Ada apa? Iya. Hah? Ada apa sih? Saya nangis dulu. Kenapa sayang? Kan kan gini. Saya tuh masuk ke majikan 2019 tanggal 29 bulan 11 November. Nah, saya terima gaji 1 Januari 2020. Saya kan di sini 4 tahun. Nah, kemarin saya tanggal 1 saya minta gaji saya karena dia selalu tepat kan, gajinya itu tanggal 1 tanggal 1. Nah, dia bilang gini, nggak ada gaji kan, kamu sudah ambil gaji bulan berapa katanya gitu. Kalau ngambil gaji terakhir nanti loh hitung-hitungan dulu sama agent uang tiket apa dan segala macam kan gitu. Nah, kata saya, hai Sapyuita, aku bilang kan bulan 10 loh, aku kan terakhir Cimain bulan 10 tanggal 1, lalu aku masih ada gaji dong tanggal 2 sampai tanggal 31, saya mau ambil sekarang, saya bilang gitu kan. Majikan ngotot, itu nggak ada katanya. Nah, udah kan aku klarifikasi ke agent, terus tadi kita sama-sama ke agent sama majikan, dan tanda tangan memang itu cuman ada sampai bulan 10. Jadi agent juga gimana nggak menemukan titik terang karena majikan bilang gini, sebelum dia 1 bulan saya sudah bayar dia di 1 Desember katanya. Terus saya bilang ke cecenya, saya berani bersumpah demi Allah demi Rasulullah, saya terima gaji baru setelah 1 bulan kerja, saya bilang kayak gitu. Tapi kan ya gimana, majikan tetap pada pendiriannya bahwa dia gaji saya di 1 Desember, bukan setelah 1 bulan kerja di 1 Januari 2020. Nah, alhasil kan nggak menemukan titik terang. Terus jadi bukan agent yang nyerang majikan, justru majikan nyerang agent dan saya. Pokoknya udah pulang kan. Nah terus tadi pagi kamu belum ngepel, sekarang kamu ngepel ya gitu. Terus saya dilempar tas, ini cuci katanya, terus ini sandal cuci. Terus saya kan sambil nangis gitu ya nyucinya, Miss. Kata dia, kenapa kamu nangis katanya kamu berduit kerja, kata dia. Dari situ saya udah gak kuat. Saya bilang, izinkan saya keluar sekarang, saya bilang gitu. Ya udah, kamu keluar sekarang, keluar dan gitu. Tapi nggak ada duit sepeser pun buat kamu, kata gitu. Terus jelas-jelas itu kata dok, saya yang beli, dia rampas, Miss. Saya telepon agent, saya bilang, saya kan harusnya keluarnya nanti tanggal 20. Terus saya bilang, kalau saya keluar sekarang, saya udah gak kuat. Udahlah, saya ikhlas. Kalau emang gaji saya 1 bulan kan dikasih, saya bilang gitu kan. Tapi saya, ini kalau keluar sekarang status saya tipis atau gimana. Terus, kamu gak sayang katanya uang 1 bulan, terus belum lagi tiket, kalau kamu keluar semua itu bisa kamu dapetin. Dia bilang yang penting mental saya sehat. Saya udah ikhlas kalau gaji saya gak dikasih, terus uang tiket gak dikasih, saya udah ikhlas, yang penting mental saya sehat. Saya bilang gitu kayak itu. Ya udah begitu katanya, keluarnya besok pagi aja biar barang kamu dicek, takutnya nanti kamu dituduh dipitnah apa segala macam. Saya bilang kan ke agent, ini juga kata dong saya dirampas. Saya demi Allah demi Rasulullah itu saya beli, nggak ada yang dia kasih, saya bilang gitu kan. Sebentar. Saya tanya nih, kenapa harus nangis? Rasanya mental saya udah gak kuat, Miss. Bukan, orang Hongkong paling nggak ngeh kalau kamu nangis.
Masalahnya sepele kok. Nggak perlu nangis, karena kalau nangis nggak ada solusi, sayang. Apa yang kamu harapkan dari aku? Saya udah nggak kuat. Ngerti, tapi ini Hongkong, sayang. Kalau kamu nangis, mereka semakin tertawa. Miss Yuni aja capek juga nangis sih. Cuman kan kalau kamu sama majikan, nggak boleh nangis dong. Kamu nangis kayak gitu, malah mereka menyepelekanmu. Karena mereka kan anti nangis. Paham nggak maksud saya? Kamu harus tegar. Kalau kamu mau keluar, keluar aja, tapi tegar. Nyantai aja. Kalau kamu nangis, mereka akan ketawa, sayang. Ngerti nggak maksud saya? Kalau kamu pengen keluar, keluar aja. Ngapain nangis, sayang? Keluar aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mempertimbangkan benar dan salahnya. Karena sebab dan akibat kamu sendiri yang nanggung, nggak ada yang menanggung. Kalau kamu sudah siap dengan risiko itu, ya udah keluar, nggak usah nangis. Ngerti? Nggak perlu nangis. Ngapain nangis? Memang kalau majikan, Miss, berarti kalau misalkan saya besok keluar terus, kalau majikan berarti benar-benar itu bakal nggak kasih hak-hak saya gitu ya, Miss. Tiket pesawat dia tetap harus membelikan. Tapi masalah gaji kamu tidak mendapatkan karena kamu langsung pergi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jika majikanmu menulis surat ke imigrasi, kebanyakan visamu tidak bisa turun. Kamu sudah siap belum? Nah, ini resiko. Dengan tindakanmu yang gegabah, dengan kamu nangis-nangis, kamu harus tahu, anak saya itu beberapa itu finish kontrak. Padahal hubungannya baik sama majikan. Itu pun dipanggil imigrasi. Itu terserah kamu, kembali sama kamu. Kalau kamu lemah, kamu nangis, pingin kabur, pingin keluar, silahkan. Tapi jangan menyesal. Jika kamu masih ingin bekerja di Hongkong sini, bukan itu caranya. Makanya saya nanya, kalau kamu nangis, kamu bilang nggak kuat, kenapa harus nggak kuat? Yang ngomong baik-baik, pergi, nggak ada masalah. Tapi jangan menyesal. Saya sudah bilang sama agent, ya udah besok pagi keluar. Tapi kemungkinan majikan yang 1 bulan itu kamu nggak dikasih gaji dan mungkin uang tiket juga dipersulit atau bahkan nggak dikasih. Agent sih sudah bilang kayak gitu, Miss. Ya, dan kamu sanggup dengan resikonya kan? Kamu tadi bilang sanggup dengan resikonya kan? Dan kamu juga sanggup visamu nggak turun kan? Ya sudahlah. Nah, maksud saya kan gini, itu kan patadong saya kan dirampas ya. Nah, besok kan saya mau suruh cek koper saya. Saya tuh punya emas. Apa itu nanti sama dia juga dirampas enggak ya, Miss? Ya nggak bisa, kalau dirampas itu laporkan polisi. Itu beda lagi. Itu sudah beda lagi. Takutnya kan saya kayak itu patadong jelas-jelas saya yang beli, Miss, tapi sama dia diambil, dirampas. Ya kan saya bilang tadi, kalau masalah yang lainnya saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau pas perhiasanmu diminta, ya kamu bisa lapor polisi. Kamu berhak melapor. Kalau saya dipitnah, takutnya ini punya anak saya atau kan kamu ada suratnya toh. Kalau kamu beli emas kan ada suratnya. Kalau kamu beli kan ada suratnya. Ya udah loh. Jangan terlalu drama. Ayo bangkit dong. Kamu ada suratnya, apa yang kamu takutkan? Ayo, nggak boleh drama-drama terus takut dengan orang yang tidak melakukan apapun. Selagi kamu tidak melakukan dan ada suratnya, nggak ada masalah. Tak bantu. Tapi jangan play victim. Jangan nangis-nangis sama saya. Ngerti? Iya. Besok tak lihat seperti apa kamu. Jangan nangis. Itu rumahnya orang. Ayo semangat. Ya maksud saya kan masa kerja 1 bulan diilangin gitu. Lah kan kamu sendiri yang pergi dari situ, Ndo. Kan besok kamu pergi. Wajar dong kalau kamu nggak dapat gaji, sayang. Kan one man notice, Jawa. Enggak, Miss. Itu harusnya saya gajian tuh tanggal 1, Miss. Maka dari itu pertimbangkan baik-baik. Kamu nggak pengen kerja lagi di Hongkong kan? Kamu nggak pengen kerja lagi di Hongkong kan, Ndo? Hah? Iya pengen, tapi kan maksud saya tuh kan biasanya tanggal 1, kok sekarang dia menghilangkan kalau aku gajiannya tanggal 1 gitu loh. Lah kan kamu masih belum finish toh. Ya udah nggak usah dipikir toh. Kan kamu masih belum finish kan? Setelah finish baru kamu mikir itu. Setelah keluar dari situ, itu bukan uang terakhir, Miss. Kalau uang terakhir itu dari tanggal 2 sampai nanti tanggal 20. Kan saya keluar tanggal 20. Dok, itu semua kan bisa dituntut kalau memang benar. Makanya saya pertanyaannya saya nggak paham nih, kamu
majikan, ya jangan salahkan majikan dong, Dok. Wong kamu aja belum mengerjakan sampai tanggal 20, sekarang sudah heboh. Ini yang saya tidak suka. Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang dia lakukan, ya kamu laporan sama labor. Bukan kamu pergi dari situ, terus hari ini mau pergi langsung pergi. Nggak kayak gitu peraturannya, sayang. Paham nggak maksud saya? Ya paham, Miss. Ya, Bet. Ya sekarang kalau bertahan juga dia udah nggak mau, gimana? Loh, ya karena itu jangan mengambil keputusan seenaknya sendiri. Bener nggak sih? Gimana? Ya tanya agentmu, Dok, karena saya tidak boleh ikut campur. Kalau saya tidak akan pergi, biar saya mendapatkan gaji. Itu gajinya udah lewat, Miss. Harusnya gajian itu tanggal 1 loh. Makanya dinteni sampai terakhir, Dok. Kalau dia nggak memberikan, kamu laporkan ke labor. Paham nggak sih saya ngomong? Kalau sekarang kita perdebatkan, saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau di akhir dia totalan nggak mau nota, labor non, Dok. Paham nggak maksud saya? Kamu ngengkel belum digaji. Tapi kan kita tidak bisa menuntut dia kalau kamu belum keluar dari situ. Makanya saya nanya sama kamu. Kamu mau nunggu sampai tanggal 20 atau kamu sekarang mau keluar? Miss, itu bukan gaji terakhir. Gaji terakhir saya itu dari tanggal 2 sampai tanggal 20 itu gaji bulan kemarin loh, Miss. Dok, saya paham. Tapi bagaimana seseorang akan menuntut sementara kontrakmu belum selesai? Saya tahu maksud kamu. Kan kamu bisa ke labor nih. Kapan kamu tanda tangan gajinya? Kan ada buktinya. Bener nggak sih? Ya ada, tapi kan nggak dikasih saya. Lu nggak apa-apa, di labor itu bisa dituntut, Dok. Kenapa nggak paham saya ngomong sih? Saya lama-lama marah loh. Saya mulai tadi ngomong sama kamu. Kalau kamu besok keluar, ya udah selesai. Kamu sudah ambil keputusan. Jika kamu mendengarkan saya ngomong, kerjakan sampai hari terakhir. Tapi saya nggak tahu majikanmu sekarang mau apa enggak. Karena itu jangan keburu-buru. Ada apa-apa jangan buru-buru, jangan nangis-nangis. Selesaikan dengan tenang. Dan kamu bilang, kamu ikhlas, nggak digaji, nggak dikasih tiket. Ya udah, terus ngapain nangis? Kamu bilang ikhlas. Ya tapi kan majikan saya semena-mena, udah nggak saya digaji, udah nyuruh kerjanya semena-mena. Ya aku nggak bisa ngomong, Dok. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama kamu. Soalnya apapun saya ngomong kamu bantah, Dok. Jadi kamu merasa bahwa majikanmu memperlakukan kamu tidak baik. Tapi kamu, apa yang kamu lakukan sama dia, kan saya nggak tahu nih, saya cuma dengerin kamu, sayang. Saya nggak percaya dengan omongan majikan, tapi saya juga nggak boleh percaya dong dengan omongan kamu satu orang. Pasti ada api, ada asapnya dong, sayang. Bener nggak sih? Kenapa majikan memperlakukanmu semena-mena? Ada apa? Kan kita sama-sama nggak tahu. Kalau saya memilih jalan damai, apalagi kamu sebentar lagi keluar dari situ. Saya juga maunya damai, Miss, tapi majikan saya ini yang emosian gimana? Loh, kamu nangisan, saya nggak emosi aja jadi emosi. Saya lo nggak emosian, saya juga emosi ngomong sama kamu. Kamu menang sendiri. Saya lo nggak kenal kamu. Saya sudah katakan, itu adalah resikonya. Kalau kamu keluar hari ini, ya udah, saya nggak bisa bantu apa-apa. Agentmu aja nggak bisa bantu kamu, sayang. Saya cuma ingin bilang, majikan nyerang agent, Miss. Jadi dikasih di mana-mana kata agent, orang tuh kerja dulu 1 bulan baru dapat gaji. Si Uce, bukannya si Uce bayar dulu 1 bulan baru nanti gajian lagi 1 bulan. Enggak kayak gitu katanya, tapi kan nggak masuk, nggak menemukan titik terang. kan bisa di labor, Dok. Kan saya sudah bilang kamu tadi. Makanya selesaikan finishmu kontrak dulu, baru ke labor. Ke labor, sayang. Kalau agent tidak menemukan jalan tengah, ke labor. Paham? Saya nggak bisa. Ya udah, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya wes. Terserah kamu, wes. Saya nggak bisa ngasih solusi, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kan kamu butuh solusi nih, saya kasih tahu ini jalannya. Berdamai dengan majikan, nunggu dulu. Kamu bilang nggak bisa. Kamu ke labor, nggak bisa.
Terus ngapain telepon saya sayang? Semuanya kan kamu sudah tahu nggak bisa. Tapi kalau saya bertahan majikannya masalahnya belum tentu masih nerima, orang saya udah disuruh pergi, ya udah pergi katanya gitu. Ya udah loh, saya nggak bisa ngomong deh gitu. Ya udah wes solusi saya nggak masuk di kamu. Ada yang lain lagi? Soalnya saya mau pulang ini. Ya udah. Oke, bye. Sebentar teman-teman, kalian butuh solusi, saya kasih cara-caranya bagaimana, termasuk ke labor juga, dan kamu katakan tidak bisa. Terus bagaimana saya memberikan solusi? Kalau majikan tidak membayar, laporkan. Agentmu bagus loh, agentmu bagus sekali loh memberikan solusi. Tapi kalau kamu bilang nggak bisa, ya udah, saya nggak berani ngomong banyak. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih. Bye-bye.